Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi di mata kuliah Akuntansi Syariah pertemuan ke-7. Sebelumnya perkenalkan saya Fitrah Aisyah Awaha dari K1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel mengenai studi evaluatif terhadap laporan perbankan syariah, di mana ini saya ambil dari Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, volume 13, nomor 2, Desember 2009, halaman 189 sampai dengan 209. Di mana artikel ini ditulis oleh Rifki Muhammad dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian di abstrak dijelaskan bahwa perbankan Islam ini merupakan segmen dunia keuangan yang berkembang sangat cepat. Perbankan Islam ini seharusnya secara ideal beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam atau syariah itu sendiri. Kemudian salah satu sumber utama untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan bank-bank Islam yaitu dengan adanya laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini merupakan cara untuk memaparkan kinerja finansial maupun non-finansial dari bank-bank Islam. Kemudian tujuan dari penelitian ini tuh yang pertama, mengelaborasi sumber-sumber perkembangan pelaporan perbankan Islam berdasarkan standar AAOI. Kemudian alternatif pelaporan korporasi Islami dan kebijakan akuntansi dari bank-bank Islam di berbagai negara. Kemudian yang kedua, berupaya merumuskan komponen-komponen yang harus dilaporkan oleh bank-bank untuk meningkatkan derajat akuntabilitasnya. Yang ketiga, mengevaluasi keberadaan komponen pelaporan perbankan Islam dalam rangka mengukur kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa bank-bank Islam itu tidak memiliki kesamaan dalam memaparkan kinerja dan kegiatan finansial maupun non-finansialnya. Tetapi keberagaman model ini itu sangat saling melengkapi dalam rangka mewujudkan pelaporan perbankan Islam yang ideal. Kemudian kita masuk ke pendahuluan, di mana Karim 1999 menyatakan bahwa perbankan syariah itu didirikan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islam tentunya. Perbankan syariah ini merupakan sektor keuangan yang paling cepat perkembangannya di dunia. Kontribusi utama dari perkembangan perbankan syariah ini dengan adanya penghapusan riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Nah, bersamaan dengan fungsi ini, fungsi keadilan sosial dan pertanggungjawaban khususnya dorongan untuk mengungkapkan informasi corporate social responsibility, di mana pemerintah-pemerintah di negara berpopulasi muslim seperti Malaysia dan Indonesia serta institusi regulator internasional seperti AAOIV itu secara terus-menerus menyuarakan untuk mengupayakan adanya pengembangan dan adopsi format pelaporan CSR seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu inisiatif dari AAOIV, di mana seperti yang teman-teman ketahui bahwa AAOIV ini merupakan sebuah lembaga non-profit internasional yang independen dan berusaha untuk menyiapkan akuntansi, kemudian auditing, tata kelola perusahaan, kode etik, dan standar syariah bagi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.
Nah, AOF ini memiliki mekanisme penyusunan standar-standar akuntansi dan auditing yang cukup memadai. Namun, Karim ini berpendapat bahwa AAOIV ini tidak memiliki kekuatan yang mewajibkan lembaga keuangan syariah itu mengikuti standar yang diusulkan. Namun, AAOIV ini memiliki strategi untuk membuat lembaga keuangan syariah itu mengikuti standarnya. Nah, jadi AOIV ini melakukan kerjasama seperti itu dengan bank-bank sentral sebagai regulator perbankan dan institusi pemerintah lainnya, karena lembaga tersebut itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan akuntansi. Kemudian, Harahap menyatakan bahwa belum adanya standar akuntansi yang disepakati bersama dalam penyusunan laporan tahunan, sehingga menyebabkan lembaga keuangan syariah itu masih menggunakan standar-standar yang digunakan dalam laporan entitas konvensional. Kemudian Harahap berpendapat berdasarkan AAOIV terdapat beberapa aspek yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya dilaporkan, seperti informasi umum tentang perbankan syariah, batasan pengawasan terhadap aspek yang tidak umum, pendapatan yang diperoleh dari sumber non-halal, metode yang digunakan untuk distribusi hasil usaha, laporan perubahan dana investasi terikat, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sodako atau ZIS, dan laporan sumber dan penggunaan dana KOR. Kemudian selanjutnya itu ada pencarian alternatif laporan entitas Islam, di mana ada beberapa penelitian dalam rangka perumusan laporan entitas Islam, baik aspek pertanggungjawaban keuangan maupun non-keuangan terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para stakeholder. Baidun dan Willett itu berusaha merumuskan teori tentang bentuk dan isi informasi keuangan yang seharusnya ada di dalam laporan keuangan entitas Islam. Mereka itu mengusulkan adanya Islamic Corporate Report sebagai modifikasi dari bentuk laporan keuangan konvensional. Nah, kemudian Baidun dan Willett ini mendorong penggantian laporan laba rugi dengan value added statement seperti itu, di mana value added statement ini lebih menekankan pada hubungan yang alami dalam aktivitas ekonomi dan tidak menekankan pada aspek persaingan. Kemudian Hanifah menyatakan bahwa praktek pengungkapan informasi sosial menurut perspektif Islam seharusnya berbeda dengan konvensional karena jenis informasi yang perlu disajikan itu juga berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu ada kebijakan akuntansi perbankan. Nah, perbankan syariah ini tidak memiliki kesamaan dalam proses pertanggungjawaban, khususnya jika dibandingkan antara satu negara dengan negara lain. Meskipun AAOIV itu telah merumuskan standar-standar yang rinci dalam pencatatan dan pelaporan keuangan bagi perbankan syariah. Seperti di Indonesia sendiri, seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau biasanya kita panggil IAI, itu kan mengeluarkan PSAK Syariah pada tahun 2007, di mana IAI ini berusaha untuk memisahkan antara PSAK konvensional dan PSAK Syariah dengan mengelompokkan dua blok penomoran. Jika PSAK konvensional menggunakan blok 1 sampai 100, kalau PSAK Syariah ini menggunakan 101 sampai 200. Jadi, IAI ini juga merumuskan kerangka konseptual baru untuk PSAK Syariah, yaitu dengan menyusun kerangka dasar penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan syariah. Nah, sampai tahun 2009, IAI ini telah merumuskan sebanyak 11 PSAK syariah di tahun 2009. Kemudian evaluasi terhadap laporan-laporan perbankan syariah. Di bagian ini
peneliti itu menganalisis dan mengevaluasi laporan-laporan perbankan syariah di 4 negara, yaitu ada Pakistan, Malaysia, Bahrain, dan Indonesia. Sumber utama dari proses evaluasi ini itu laporan tahunan tahun 2007, di mana meliputi tipe laporan dan catatan yang disajikan dan diungkapkan dalam masing-masing laporan. Nah, ini merupakan tabel dari penyajian dan pengungkapan laporan tahunan perbankan syariah. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa di Mezan Bank Pakistan itu masih menggunakan ada jenis laporan yang laporan dan catatan yang disajikan itu adalah laporan keuangan konvensional. Seperti itu. Kemudian ada laporan perubahan dana investasi terikat seperti mudharabah muqayyadah. Nah, itu di Indonesia ada. Kemudian ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil usaha. Kemudian ada pengungkapan penggunaan zakat. Nah, itu. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Untuk tanda bintang sendiri, checklist bintang itu, laporannya itu tidak disajikan, sepenuhnya disajikan. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari tadi, perbankan-perbankan syariah itu tidak memiliki kesamaan dalam menyajikan dan mengungkapkan kinerja keuangan dan aktivitas-aktivitas non-keuangannya. Perbankan syariah di Bahrain dan di Indonesia itu cenderung mengikuti standar-standar AAOIP, meskipun Indonesia itu memiliki standar akuntansi keuangan sendiri dengan nama PSAK Syariah. Kemudian di Bahrain itu sebagai tempat sekretariat AAOIP ingin menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan standar-standar AAOIP secara menyeluruh. Namun, kedua bank ini tidak sepenuhnya menunjukkan kelengkapan penyajian dan pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian dari Pakistan dan Malaysia sendiri cenderung tidak mengikuti standar akuntansi AAOIP, khususnya aspek-aspek komponen laporan keuangan. Namun, Pakistan Islamic Bank ini menunjukkan laporan Dewan Pengawas Syariah yang cukup memadai dan bisa merepresentasikan tanggung jawab dari DPS itu sendiri, Pakistan. Nah, ini laporan pengembangan Dewan Pengawas Syariah dan laporan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya. Kemudian, nah, perbankan Islam di Malaysia itu menunjukkan model penyajian dan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial lebih baik meskipun tanpa disertai laporan keuangan yang memadai. Namun, pelajaran yang kita peroleh dari model alternatif laporan akuntansi dari Barat perlu dipertimbangkan untuk ditelaah lebih lanjut untuk mengembangkan Islamic Corporate Report. Seperti itu, sehingga Dewan Standar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah seperti AAOIP ataupun MASB yang dari Malaysia ataupun IAI yang dari Indonesia itu seharusnya mendorong lembaga tersebut untuk mengimplementasikan standar akuntansi yang ada untuk meningkatkan kredibilitas dari perbankan syariah itu sendiri di mata masyarakat, sehingga meyakinkan bahwa lembaga tersebut itu patuh seperti itu terhadap syariah. Mungkin cukup sekian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.